Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan belajar mengenai manfaat memiliki database WhatsApp. Nah, ini adalah little benefit saat Anda memiliki database WhatsApp. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, saya ingatkan lagi ya, kalau Anda jangan lupa siapkan dua catatan, yang dimana catatan pertama untuk rangkuman, catatan kedua adalah untuk keperluan ide yang bisa Anda langsung actionkan. Jangan lupa, setiap belajar video-video ini, Anda siapkan waktu luang yang memang Anda sudah sudah kunci untuk belajar, dan hindari dari handphone, agak jauhi handphone Anda ataupun notifikasi-notifikasi yang dapat mengganggu atau mendistraksi fokus Anda. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama adalah saat Anda punya database WhatsApp yang kenal Anda dan bisnis Anda, maka Anda bisa jadi itu nggak bingung lagi ya. Anda nggak bingung lagi jualan kemana, karena tujuan untuk jualannya, target jualannya, target database-nya udah ada. Maka karena Anda bisa share ke database yang Anda miliki, dan terus perbanyak database, saran saya agar semakin banyak orang tahu produk atau bisnis Anda, apalagi Anda mau launching produk baru, maka harus semakin banyak orang yang tahu. Makanya saran saya Anda terus tambah database supaya Anda nggak bingung mau jualan kemana lagi. Oke, itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang selanjutnya adalah Anda bisa mengukur target omset Anda. Jadi, kita mulai dengan prospek. Prospek itu bisa disebut sebagai database Anda, ya. Misalnya Anda punya database 500 orang, dan misalnya dari mas orang ini setelah diprospek ternyata 10% yang closing. Dari 500 orang yang closing, 500 orang yang kita prospek, kita tahu yang produk, ternyata 10 orang yang 10% yang closing, maka 50 orang beli produk Anda. Setiap beli produk, dia tuh beli produknya harganya 50.000, dan dalam sebulan beli 2 kali, maka omsetnya 5 juta. Tapi Anda bisa naikkan database-nya ya. Dengan naikin database aja dari 1.000 ya. Misal 1.000 database dari 500, maka sebenarnya Anda bisa 2 kali lipat ini ya. 2 kali lipat dari omset yang sebelumnya. Tapi kalau di gambar ini kan bisa naik 40 juta. Karena apa? Karena naik persentase closingnya dari 10 jadi 20%. Jadi kan harusnya cuma 100 orang jadi 200 orang. Dan tadinya beli produk sebulan itu 2 kali jadi 4 kali. Ini emang ada pengaruhnya. Tapi saat Anda nggak punya database orang untuk jualan, maka Anda nggak bisa ngukur berapa target omset yang akan Anda dapatkan. Atau target omset Anda udah Anda buat, misalnya sekian juta per bulan, 50 juta atau 100 juta per bulan. Tapi Anda nggak punya database, ya gimana mau melakukan prospek ya, menawarkan produk, bingung ke orang-orang siapa, gimana caranya naikin teknik closing, naikin persentase ke closing, bikin orang tuh beli produk Anda terus, melakukan repeat order. Maka hal yang pertama Anda miliki adalah database. Dengan punya database, selain Anda nggak bingung jualan kemanapun gitu ya, Anda pun punya target omset yang jelas dengan pertambahan database yang Anda miliki. Jadi kebayang ya, kalau Anda punya database nggak bingung jualan kemana, dan juga target omset yang sudah Anda rancang, jadi membuat Anda tuh pede ya, pede untuk bisa mencapainya. Karena database saya udah banyak segini, kalau presentasi closingnya segini, dan orang tersebut beli senilai produk yang memang banyak atau best seller, dan dia beli produk berulang-ulang, maka Anda bisa mencapai target omset yang sudah dituliskan atau sudah Anda harapkan, atau sudah Anda ingin capai ya, dengan database yang Anda miliki. Dan kesan saya terus tambah database yang dimiliki. Nah, selanjutnya, dengan punya database Anda pun bisa melakukan retargeting atau reselling gitu ya. Database yang sudah beli produk bisa Anda tarik lagi produk selanjutnya. Database yang belum beli produk bisa Anda arahkan untuk membeli produk. Nah, itu akan dijelaskan di video-video selanjutnya. Nah, dalam konteks ini, retargeting adalah untuk iklan ya. Jadi, dengan menggunakan iklan berbayar, itu kita masukin database yang sudah kita miliki, email, WhatsApp, nama, mungkin ada alamat juga. Nah, maka Anda bisa masukkan ke Facebook Ads dan menggunakan
fitur look like audience untuk Anda bisa selanjutnya prospek mereka. Saat Anda prospek mereka, maka Anda bisa menggunakan datanya dari data-data yang Anda miliki. Jadi selain Anda nggak harus bingung jualan kemana, Anda bisa capai target Anda dengan database yang emang banyak datanya, banyak dan terus bertambah. Anda pun bisa menggunakan database untuk keperluan Anda beriklan supaya lebih tertarget lagi. Kayak gitu ya. Jadi, kalau Anda saat ini masih males nambahin database, perbanyak database, buat lead magnet, undang orang supaya kenal bisnis Anda, ya gimana Anda mau terus bertumbuh bisnisnya? Karena dengan perbanyak database itu Anda bisa perbanyak closingan yang Anda miliki. Makanya saya tulis di sini ya, kebangetan banget kalau Anda masih malas dalam membangun database di WhatsApp. Jadi, ingat perkataan dari Imam Syafi'i, lebih baik telah belajar dan praktek sebenarnya ya, daripada harus menahan pedihnya kebodohan. Jadi yuk terus belajar, terus praktek daripada Anda harus menahan kebodohan, lebih baik Anda terus belajar, praktek, berikhtiar. Semoga dengan seperti itu bisnis Anda bisa berkembang dengan baik dan dapat menebar manfaat ke banyak orang, ke karyawan Anda, ke target market Anda yang merasakan manfaat produk Anda, ke produsen Anda, dan orang-orang yang terlibat dalam bisnis Anda dan dalam pendistribusian produk Anda menuju ke pelanggan. Itu adalah tujuan kita ya dalam berbisnis agar membantu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi gimana? Masih malas nggak bangun database? Kalau masih malas, aduh kebangetan. Udah saya kasih tahu alasan-alasannya. Maka harusnya Anda bisa semangat bangun database Anda, perbanyak database Anda setiap hari. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.